Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan mengupas kisah penuh hikmah tentang seorang pemuda yang hampir menemui ajalnya. Namun, amal kecil yang ia lakukan telah menyelamatkannya. Dalam kisah ini, sedekah yang diberikan pemuda tersebut kepada seorang pengemis telah mengubah nasibnya. Bagaimana alur kisahnya? Simak ulasan selengkapnya. Pada suatu masa sebelum Islam, hiduplah seorang pemuda yang baru saja menikah. Dalam perayaan pernikahannya, ketua masyarakat menyampaikan kabar yang menggemparkan. Pemuda tersebut ditakdirkan meninggal dalam waktu dekat. Pernyataan itu membuat semua yang hadir tertegun dan bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, pemuda tersebut memulai harinya seperti biasa. Ia menuju masjid, namun para jamaah yang hadir di sana terkejut. Mereka telah mendengar dari nabi mereka bahwa hidup pemuda itu diperkirakan akan segera berakhir. Dalam suasana penuh rasa ingin tahu, Nabi pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Apakah engkau meletakkan kembali alas tidurmu di tempatnya setelah bangun pagi tadi?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, Nabi Allah. Saya tidur sedikit lebih lama dan belum merapikannya." Mendengar hal itu, Nabi segera mengajak para sahabat untuk mendatangi rumah pemuda tersebut. Rasa penasaran menyelimuti mereka. Sesampainya di rumah pemuda itu, Nabi meminta agar alas tidurnya diletakkan kembali seperti semula. Pemuda itu pun melakukannya dengan penuh ketaatan. Saat alas tidur diangkat, tampak seekor ular berbisa yang melingkar di bawahnya. Nabi lalu berbicara kepada ular itu, "Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau datang ke rumah ini?" Yang mengejutkan, ular tersebut menjawab dengan suara yang terdengar oleh semua yang hadir, "Aku dikirim untuk menggigit pemuda ini. Namun aku terbelenggu oleh rantai besi yang mengikatku. Aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak mampu melarikan diri atau melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadaku." Para sahabat tercengang mendengar pengakuan ular tersebut. Nabi kemudian berpaling kepada pemuda itu dan bertanya, "Wahai pemuda, amalan apa yang engkau lakukan semalam?" Dengan penuh kerendahan hati, pemuda itu menjawab, "Kemarin malam, ada seorang pengemis yang datang ke pintu rumahku. Aku memberikan sedikit susu yang kumiliki sebagai sedekah untuknya." Nabi tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, sedekahmu telah menyelamatkanmu dari kematian yang hampir menimpamu. Sesungguhnya, amal kebaikan menjauhkan manusia dari malapetaka." Ketika pemuda tersebut memberikan sedikit susu kepada seorang pengemis yang mengetuk pintu rumahnya, ia tidak mengira bahwa amal kecil itu akan menyelamatkan nyawanya. Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwa sedekah tidak hanya mendatangkan ridha Allah, tetapi juga mampu mengubah nasib manusia, bahkan melindunginya dari mara bahaya. Peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggarisbawahi pentingnya berbagi dan berkurban. Beliau bersabda, "Mereka yang tidak bersedekah dan tidak berkurban, hendaknya jangan masuk ke dalam masjid." Kata-kata ini menjadi teguran tajam bagi mereka yang enggan berbagi, meski mengetahui bahwa harta hanyalah titipan Allah. Relevansi cerita ini semakin kuat ketika kita merenungi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang dihormati oleh umat muslim sebagai salah satu teladan utama dalam pengorbanan. Saat ia mempersembahkan 1.000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta sebagai kurban, masyarakat terpesona oleh pengorbanannya yang begitu besar. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Tidak ada yang mengherankan dari apa yang kulakukan. Kehidupan jauh lebih berharga dibanding harta. Semua kekayaan hanyalah milik Allah, subhanahu wa ta'ala, yang meminjamkannya kepada kita. Karena itu, menyerahkannya kembali kepada pemilik aslinya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bahkan, jika Allah memberiku seorang anak, aku siap mengorbankannya demi Allah." Ucapan ini menjadi bukti nyata betapa mendalam keyakinan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Pengorbanan baginya bukan sekadar memberikan harta atau jiwa, melainkan bentuk ketundukan penuh kepada kehendak Sang Pencipta. Melalui kisah-kisah ini, umat diajarkan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, melainkan pada kemampuan untuk berbagi
dan mengikhlaskan demi ridha Allah. Sedekah dan kurban bukan sekadar ritual, melainkan bentuk nyata dari rasa syukur dan pengakuan bahwa segala sesuatu adalah miliknya semata. Bagi orang beriman, memahami arti pengorbanan adalah sebuah keharusan. Banyak yang mengaku sebagai sahabat Allah, tetapi apakah mereka benar-benar mampu memberikan pengorbanan tulus deminya? Dalam kehidupan sehari-hari, pengorbanan itu bisa berwujud zakat, bantuan kepada fakir miskin, hewan kurban yang disedekahkan, atau uluran tangan untuk menghapus air mata anak yatim dan meringankan penderitaan mereka yang kesepian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga seorang negarawan ulung memberikan peringatan tegas. Mereka yang tidak bersedekah dan tidak berkurban hendaknya jangan masuk ke dalam masjid. Sedekah menjauhkan kemalangan dan memperpanjang kehidupan. Peringatan ini menggarisbawahi pentingnya berbagi dan menyadarkan bahwa ketaatan kepada Allah tidak cukup dengan pengakuan lisan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan sempurna dalam menepati janji kepada Allah. Dalam sebuah sumpah beliau berkata, "Jika Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepadaku, aku akan mengorbankannya demi kebenaran." Janji ini bukan sekadar kata-kata. Nabi Ibrahim mengikrarkannya di hadapan Allah dengan penuh keyakinan. Allah pun menguji keteguhan hati beliau. Dalam doanya, Nabi Ibrahim memohon, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surah As-Saffat ayat 100. Allah mengabulkan doanya dengan memberikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang amat sabar. Maka kami beri ia berita gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 101. Anak tersebut adalah Ismail alaihissalam yang lahir dari pasangan Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Kehadirannya adalah bukti nyata kasih sayang Allah sekaligus ujian besar bagi Nabi Ibrahim. Beberapa tahun kemudian, ketika Ismail mulai tumbuh menjadi pemuda yang berbakti, ujian tersebut mencapai puncaknya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anak yang sangat dicintainya. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya bukti ketaatan, tetapi juga pengingat bagi kita bahwa semua yang kita miliki sejatinya adalah milik Allah. Dalam pengorbanan itu, kita belajar bahwa cinta kepada Allah harus melebihi segalanya, bahkan melebihi cinta kepada keluarga dan harta benda. Sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk membelanjakan kekayaan di jalan Allah, menolong mereka yang membutuhkan, dan menjadikan amal kebajikan sebagai bagian dari hidup. Mereka yang enggan berbagi dan bahkan mencemuh orang-orang yang taat kepada Allah, sejatinya telah menjauhkan diri dari rahmat-Nya. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengingatkan kita bahwa keimanan sejati tidak hanya dinilai dari pengakuan lisan, tetapi dari ketulusan hati dalam menjalankan perintah Allah, meskipun itu berat. Dalam setiap pengorbanan yang kita lakukan, ada janji Allah akan keberkahan, rahmat, dan kedekatan dengannya. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata sifat halim untuk menggambarkan pribadi Nabi Ismail alaihissalam. Kata ini, yang berarti lembut dan sabar, sangat jarang digunakan untuk anak-anak. Namun, penyebutan ini memiliki makna yang mendalam, karena Ismail menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kepada Allah, tanpa sedikit pun pembangkangan ketika perintah Allah diturunkan. Ismail bukan hanya seorang nabi yang agung, tetapi juga seorang cendekiawan sejati. Kebijaksanaannya melampaui sekadar pengetahuan duniawi atau sekadar tekun membaca buku sejak muda. Gelar cendekiawan dalam pengertian sejati mengacu pada seseorang yang memahami misteri ilahi, mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan mengetahui jalan Allah, jalan yang menuntun manusia menuju keselamatan sejati. Cendekiawan sejati adalah dia yang menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan tidak mungkin dicapai tanpa ketaatan mutlak kepada perintah Allah. Hanya mereka yang memahami sifat-sifat Allah, Maha Kuasa, pemilik segala sesuatu, berdiri sendiri, abadi, dan bebas dari segala kekurangan yang dapat menempuh jalan ini dengan benar. Meski tidak ada yang bisa menyamai kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap orang beriman diajarkan untuk meneladani semangat pengorbanannya. Jika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi ketaatan kepada Allah, maka setidaknya kita dapat memberikan sebagian dari harta yang dimiliki untuk dibelanjakan di jalan Allah. Pengorbanan bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang keikhlasan untuk memberikan yang terbaik demi ridha Allah. Ismail alaihissalam
dalam kesabarannya yang tak tergoyahkan dan kebijaksanaannya yang mendalam, menjadi simbol bagaimana ketaatan kepada Allah membawa keberkahan yang tak ternilai, baik di dunia maupun akhirat. Sejak kecil, Nabi Ismail alaihissalam telah menunjukkan sifat bijaksana dan cendekia yang luar biasa. Kebijaksanaannya tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang apa yang telah Allah tetapkan. Sebab, seseorang tidak bisa disebut sebagai cendekiawan sejati jika ia tidak mengenal Allah, meskipun ia telah membaca atau menulis seluruh buku di dunia, atau menggunakan tinta sebanyak air di samudra. Al-Quran mengibaratkan mereka yang tidak mengenal Allah seperti keledai yang dibebani dengan tumpukan kitab di punggungnya. Mereka membawa ilmu tanpa memahami maknanya. Bahkan, mereka berada di posisi yang lebih rendah, karena tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga menyebarkan kerusakan dan menyesatkan manusia dengan keangkuhan mereka. Keledai, meski terbatas, tetap berguna bagi manusia. Sedangkan orang yang kafir dan menganggap dirinya pintar, justru seringkali menjadi sumber kerusakan besar. Dalam perbandingan ini, kebijaksanaan Nabi Ismail bersinar terang sebagai teladan sejati. Pada usia 7 tahun, Ismail alaihissalam telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat mencintai putranya dan selalu membawanya kemanapun ia pergi. Keduanya memiliki hubungan yang erat, penuh kasih sayang, dan dihiasi dengan pujian kepada Allah yang terus dilantunkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa bangga sekaligus bahagia menyaksikan ketaatan putranya. Dalam perjalanan mereka, Ibrahim sering melibatkan Ismail dalam diskusi tentang berbagai hal penting. Dalam momen-momen itu, Ibrahim semakin yakin bahwa Ismail bukan sekadar anak yang cerdas, tetapi juga seorang anak laki-laki yang saleh dengan kesabaran yang tinggi. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah dalam mimpi. Ibrahim, penuhilah sumpah setiamu. Terkejut dan penuh rasa takzim, Ibrahim bertanya, "Ya Tuhanku, apakah sumpah setiaku?" Kemudian terdengar firman Allah, "Engkau pernah berjanji, jika aku memberimu seorang anak laki-laki, engkau akan mengorbankannya demi aku. Kini anakmu telah dewasa. Sudah tiba waktunya engkau memenuhi janjimu." Mimpi itu terjadi pada malam bulan ke-8 Zulhijjah. Hari-hari berikutnya dikenal sebagai Hari Al-Tarwiyah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendalamkan perenungan tentang sumpahnya. Beliau mengingat dengan jelas kata-katanya sendiri dan menyadari bahwa janji itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan hati yang penuh keyakinan, Ibrahim memutuskan untuk melaksanakan perintah tersebut tanpa keraguan, meskipun itu berarti mengorbankan Ismail, anak yang sangat ia cintai, cahaya matanya dan kebahagiaan hatinya. Meski yakin akan kewajibannya, Nabi Ibrahim tidak bisa menghindari pertanyaan dalam hatinya. Apakah perintah untuk mengorbankan Ismail bersifat figuratif, ataukah benar-benar mengharuskannya menyembelih putranya secara harfiah? Ibrahim ingin memastikan dengan sepenuh hati, karena ia memahami betapa besar makna dari tindakan ini. Jika perintah itu bersifat mutlak, maka itu adalah ujian keimanan yang belum pernah dialami oleh Nabi atau Rasul manapun sebelumnya. Terlebih lagi, Ismail bukanlah anak biasa. Ia adalah penerus cahaya yang akan menerangi dunia dengan kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Setelah menerima perintah melalui mimpi untuk memenuhi sumpahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba mencari jalan terbaik untuk melaksanakan kehendak Allah. Ia memutuskan untuk mengorbankan 100 unta gemuk dan berdoa agar Allah menerima pengorbanan itu sebagai pengganti Ismail alaihissalam. Ketika pengorbanan selesai, api dari langit turun dan melahap 100 unta tersebut. Namun, malam berikutnya, perintah yang sama kembali datang dalam mimpinya. Laksanakan sumpah setiamu. Pagi harinya, pada hari Arafah, Ibrahim sekali lagi mengorbankan 100 unta sebagai ganti putranya. Dan lagi-lagi, api langit menyambar persembahan itu. Hari-hari berlalu dalam penantian dan doa, hingga akhirnya, di malam antara tanggal 9 dan 10 Zulhijjah, wahyu kembali datang, mempertegas perintah, laksanakan sumpah setiamu. Dalam mimpinya, Ibrahim alaihissalam memahami bahwa putranya benar-benar harus dikurbankan. Ketika pagi hari tiba, hari pertama, Idul Adha, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mempersiapkan Ismail untuk bertemu takdirnya. Dengan hati yang berat namun penuh keimanan, ia berkata kepada istrinya, "Duhai Hajar, mandikan Ismail, sisir rambutnya,
dan pakaikan ia baju yang terbaik. Berikan wewangian di tubuhnya dan buat ia terlihat seindah mungkin. Aku ingin mengajaknya ke rumah sahabatku." Siti Hajar dengan penuh cinta memandikan putranya, menyisir rambutnya, dan memakaikannya pakaian terbaik. Wajah Ismail bercahaya, memancarkan keistimewaan seorang anak yang saleh. Meskipun tidak menyadari apa yang akan terjadi, Hajar merasakan sesuatu yang istimewa dalam peristiwa tersebut. Ismail, dengan tutur kata lembut dan sikap santunnya, berbicara kepada ibunya, menghibur hatinya tanpa ia tahu bahwa itu mungkin adalah saat-saat terakhir mereka bersama. Dalam segala persiapan ini, Siti Hajar tetap kuat, percaya bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah yang maha bijaksana. Di pagi hari yang tenang, Nabi Ibrahim alaihissalam menggenggam tangan putranya, Ismail, menuju tempat yang telah ditentukan, Mina. Dengan membawa tali pengikat dan sebilah pisau, Ibrahim melangkah dengan hati yang teguh meski dibalut rasa berat. Di sisi lain, Ismail tampak ceria, berlari-lari kecil di depan ayahnya, melompat penuh semangat, seolah tak ada beban dalam dirinya. Sesekali, Ismail menoleh ke belakang, menatap ayahnya dengan senyum penuh kehangatan, sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan yang menghidupkan perjalanan mereka. Namun, di tengah perjalanan penuh keakraban itu, sebuah ujian lain datang. Iblis muncul, mencoba menggoyahkan tekad Nabi Ibrahim. Dengan bisikan licik, ia berkata, "Ibrahim, lihatlah anakmu. Betapa ia memancarkan cahaya kebahagiaan, betapa ia lincah dan menggemaskan. Bagaimana mungkin engkau tega mengorbankan seorang anak yang tak berdosa ini? Tidakkah engkau kasihan kepadanya? Mengapa engkau membawa tali untuk mengikatnya dan pisau untuk memotong lehernya? Bukankah ia adalah kebahagiaan hidupmu?" Namun, Nabi Ibrahim yang telah teguh imannya menjawab dengan penuh keyakinan, "Hai iblis, engkau telah terusir dari rahmat Allah. Apa yang engkau katakan memang terdengar logis bagi manusia biasa, tetapi ini bukan sekadar keputusan duniawi. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dia adalah pelindung semesta alam, dan aku berserah kepadanya sepenuh hati." Dengan jawaban yang penuh keyakinan itu, iblis tak mampu melanjutkan godaannya. Ia lari dari tempat tersebut, kalah oleh keteguhan hati seorang nabi yang taat kepada Tuhannya. Setelah gagal menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, iblis mencoba menghasut Siti Hajar, ibu dari Ismail. Dengan tipu dayanya, ia berbisik, "Tidakkah engkau tahu Ibrahim tengah membawa anakmu untuk dikorbankan? Ia membawa tali pengikat dan sebilah pisau. Pergilah segera dan selamatkan putramu sebelum terlambat." Namun, Siti Hajar dengan iman yang kokoh menjawab tegas, "Pergilah dari sini, hai pembohong, suamiku seorang nabi. Apa yang ia lakukan adalah perintah dari Allah, dan aku mendukungnya sepenuhnya. Sebagaimana suamiku, aku pun siap mengorbankan segalanya demi menaatinya." Setan yang terkutuk tidak berhenti di sana. Ia lalu mendekati Ismail alaihissalam, berharap bisa menggoda hati seorang anak yang polos. Dengan suara licik, ia berkata, "Wahai Ismail, tahukah engkau kemana ayahmu mengajakmu? Ia membawa tali pengikat dan pisau. Ia berniat mengikatmu dan memotong lehermu." Namun, Ismail menjawab dengan keberanian dan kepastian, "Pergilah, wahai setan. Ayahku adalah seorang nabi, dan ia tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Jika perintah itu benar, aku akan menaatinya. Aku rela dikorbankan demi Allah yang maha melindungiku." Merasa kalah dengan jawaban Ismail, setan mencoba serangan terakhir. Ia berbisik, "Jika perintah itu benar, apakah engkau benar-benar siap menyerahkan hidupmu?" Namun, sebelum setan menyelesaikan ucapannya, Ismail mengambil sebutir batu dari tanah dan melemparkannya ke arah setan dengan penuh kekuatan, hingga mengenai matanya. Setan itu pun mundur dengan penuh rasa sakit dan kehilangan daya. Setelah perjalanan yang penuh godaan itu, Nabi Ibrahim dan Ismail berhenti sejenak untuk beristirahat di dekat bebatuan besar. Dengan lembut, Nabi Ibrahim memulai percakapan penting dengan putranya. Ia menjelaskan mimpinya yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tercantum dalam Al-Quran. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Kata-kata ini bukan sekadar pemberitahuan, tetapi juga sebuah pelajaran besar tentang musyawarah dan penghormatan seorang ayah kepada anaknya, meski dalam situasi yang sangat berat. Ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam harus dilaksanakan. Kepatuhan dan kerendahan hati Ismail menjadi puncak dari kisah ini. Awalnya, sebagai manusia biasa, Ismail sempat ragu, tetapi keimanan kepada Allah dan penghormatannya terhadap ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, membuatnya menerima perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Responsnya yang luar biasa dicatat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Mendengar kata-kata ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu menahan rasa syukurnya kepada Allah. Ia memuji dan bersyukur atas putra yang begitu sabar dan patuh kepada kehendak Tuhan. Sebelum perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Ismail menyampaikan pesan-pesan menyentuh kepada ayahnya. Pertama, ikat kedua tangan dan kakiku erat-erat agar aku tidak meronta dan menyakiti hati ayah. Karena jika aku melukai perasaan ayah, itu berarti aku juga menyakiti perasaan Allah. Kedua, hadapkan wajahku ke tanah saat ayah menyembelihku, agar ayah tidak melihat wajahku yang mungkin membuat ayah gemetar dan tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Ketiga, sing-singkan jubah ayah agar darahku tidak mengenai pakaian ayah. Aku tidak ingin pahalaku berkurang, dan aku tidak ingin ibu melihat darahku yang dapat membuatnya semakin bersedih. Keempat, asahlah pisau dengan tajam agar aku tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Tekanlah pisau itu dengan kuat pada leherku. Kelima, ambillah pakaian yang aku kenakan ini dan berikan kepada ibu sebagai kenang-kenangan. Jika ibu merindukanku, ia dapat mencium pakaian ini untuk mengingatku. Keenam, pesan untuk sang ibu. Sampaikan salamku kepada ibu dan beritahukan kepadanya untuk bersabar dalam menghadapi kehendak Allah. Namun, jangan ceritakan secara rinci bagaimana ayah mengorbankanku. Ketujuh, hindari kesedihan berlebihan. Ayahku, jangan membawa anak-anak sebayaku ke rumah. Jangan pula memandang mereka, karena itu bisa membuat ayah dan ibu semakin bersedih. Jika kalian bersedih, aku juga akan merasa lebih sedih. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar kata-kata penuh pengabdian dari putranya, Nabi Ismail alaihissalam, ia tidak bisa menahan haru. Ismail yang begitu lembut hati dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah, memberikan contoh keteguhan iman yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam pun merasakan betapa besar pengorbanan yang akan dilakukannya, namun ia tak bisa menahan air mata karena rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Mari, ayahandaku tercinta, apalagi yang ayah tunggu, jangan ragu dan laksanakanlah perintah Allah." Ucapan ini menggugah hati Nabi Ibrahim alaihissalam yang lalu mengikat tangan putranya. Namun, Ismail alaihissalam meminta agar tangan dan kakinya tidak diikat, agar orang-orang tidak mengira ia membangkang terhadap perintah Allah. Ismail ingin menunjukkan sikap tunduk dan sabar tanpa ada rasa takut atau penolakan. Ibrahim alaihissalam kemudian membaringkan Ismail dan melaksanakan salat, berdoa dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Allah. Dalam doa tersebut, ia memohon perlindungan dan rahmat Allah untuk anaknya yang tak bersalah. Ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sudah sepenuhnya berserah diri kepada kehendak Allah, dan Ibrahim alaihissalam menempatkan pisau pada leher Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membuktikan kepatuhanmu terhadap perintahku." Allah menguji keduanya dengan cobaan yang sangat berat, namun mereka tetap teguh dan tidak bergeming dari jalan yang telah ditentukannya. Malaikat-malaikat yang menyaksikan peristiwa ini bersujud kepada Allah. Mereka terharu melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat dekat dengan Allah, siap mengorbankan putra kesayangannya demi memenuhi perintahnya. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam yang tidak sedikit pun mundur dari takdir yang telah ditentukan Allah. Ketundukan dan kesabaran keduanya menjadi teladan sempurna bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami telah menebusnya dengan seekor sembelihan yang besar." Pada saat terakhir sebelum Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, Allah menggantikan pengorbanan itu dengan seekor domba sebagai tebusan. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah terhadap hambanya yang sabar dan taat. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menekan pisau ke leher Nabi Ismail alaihissalam, sebuah keajaiban terjadi. Pisau yang semula tajam dan dapat membelah batu besar, malah tidak mampu memotong daging lembut di tenggorokan putranya.
Nabi Ibrahim alaihissalam yang terpesona mencoba mengasahnya beberapa kali, namun tetap saja pisau itu tumpul. Sebuah kebingungan pun melanda hati Nabi Ibrahim. Ketika ia mencoba menghantamkan pisau itu di antara batu-batu besar, batu-batu tersebut terbelah, namun pisau itu tetap tidak bisa memotong tubuh Ismail alaihissalam. Pada saat itu, pisau seolah berbicara, mengungkapkan bahwa segala sesuatu hanya terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memungkinkan pisau memotong, api membakar, dan air menenggelamkan. Jika Allah tidak mengizinkan, aku bahkan tidak sanggup memotong sehelai rambut, apalagi menebas leher ini. Suara pisau ini menjadi pengingat bagi Ibrahim alaihissalam tentang kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu. Ismail alaihissalam yang menyaksikan kejadian itu berkata kepada ayahnya, "Ayahku tersayang, saat ayah meletakkan pisau di tenggorokanku, aku menyebut nama Allah. Ayah sebaiknya mengucapkan Allahu Akbar." Dengan penuh pasrah, Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar, dan pada saat yang sama, suara dari langit terdengar menggemakan ucapan yang sama, Allah Akbar, Allah Akbar. Suara itu berasal dari malaikat Jibril alaihissalam yang diberi tugas oleh Allah untuk menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing jantan sebagai pengganti pengorbanan tersebut. Dengan suara tasbih yang penuh rasa syukur, Nabi Ibrahim alaihissalam memuji Allah. La ilaha illallahu Allahu Akbar. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam yang bergabung dalam pelantunan tasbih tersebut, mengucapkan Allahu Akbar walillahi alhamd. Mereka bersyukur karena ujian berat itu telah berakhir dan mereka merasakan rahmat Allah yang melimpah. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan bahwa ia telah membenarkan mimpinya dan bahwa ini adalah ujian yang nyata. Sebagai balasan atas ketundukan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus pengorbanan itu dengan seekor kambing jantan yang dikurbankan sebagai ganti. Allah memuji mereka berdua, dan pujian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi abadi, diwariskan untuk umat-umat yang datang kemudian dengan ucapan, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Setelah kejadian yang menakjubkan tersebut, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim salawat dan salam kepadamu dari Allah, Tuhan langit dan bumi. Allah telah mengirimkan seekor kambing jantan sebagai pengganti Ismail yang dicintai. Allah berkata, biarkan ia menyembelih binatang kurban sebagai ganti putranya, karena aku telah memberikan ridhaku kepada mereka berdua. Pesan ini menggembirakan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang merasakan kebahagiaan mendalam setelah menerima berkah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan mereka kepada perintah Allah, mereka menyembelih kambing jantan yang Allah kirimkan sebagai pengganti Ismail alaihissalam untuk memperoleh ridhonya. Tindakan ini menunjukkan keikhlasan dan ketaatan yang sempurna dalam mengikuti perintah Allah, meskipun ujian yang mereka hadapi sangat berat. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kita tentang ketundukan total kepada perintah Allah tanpa ragu atau syarat. Mereka menunjukkan kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan yang luar biasa meskipun menghadapi ujian yang sangat berat. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan demi Allah, baik itu berupa harta, waktu, atau bahkan diri kita, akan dihargai oleh Allah dan mendatangkan ridha-Nya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa sejauh apapun ujian yang kita hadapi, selama kita ikhlas dan taat kepadanya, Allah akan memberikan jalan keluar dan menggantikan pengorbanan kita dengan berkah dan kebaikan yang lebih besar. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.